Pada video kali ini, kita akan membahas soal prediksi TIU CPNS tahun 2024. Soal yang dipilih disesuaikan dengan kisi-kisi tes CPNS terbaru, yaitu Kepmen nomor 321 tahun 2024. Di video ini, kita akan membahas sebanyak 5 soal. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Kita masuk soal yang pertama, 397 kali 397 ditambah 104 dikali 104 ditambah 2 kali 397 dikali 104 sama dengan. Jadi untuk mencari nilai ini, tidak perlu kita menghitungnya manual ya, karena akan memakan waktu yang cukup lama. Maka kita gunakan pendekatan aljabar. Konsep aljabar yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah bentuk penyebaran dari A tambah B dikuadratkan. Itu kita tahu penyebaran A tambah B dikuadratkan adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, jadi tidak benar kalau kita menjabarkan A tambah B itu dikuadratkan hanya A kuadrat ditambah B kuadrat saja. Itu salah. Mungkin selama ini ada yang mencoba menggunakan A tambah B dikuadratkan itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat, maka ini bernilai salah. Yang baru berlaku A kuadrat dikali B kuadrat, barulah A kuadrat dikali di B kuadrat. Jadi kayak gini, A kali B dikuadratkan, barulah menjadi A kuadrat dikali B kuadrat saja, tanpa ada tambahan yang lain. Tetapi kalau untuk operasi penjumlahan, A tambah B dikuadratkan, A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Wajib ditambah 2AB ya. Nah, kenapa bisa kita gunakan aljabar ini? 397 kali 397 itu bisa kita buat 397 kuadrat. Lalu di sini 104 dikali 104 itu bisa kita buat 104 kuadrat. Lalu ini ditambah 2 kali 397 dikali dengan 104. Nah, jadi bisa kita misalkan saja, kita buat permisalan. Misal 397 itu adalah A gitu ya. Nah, berarti ini bentuknya A kuadrat jadinya. Lalu 104 itu bisa kita misalkan dengan B. Jadi 104 itu adalah B kuadrat jadinya, karena 104 kuadrat. Ditambah dengan 2 kali A, ini adalah A, dan 104 itu adalah B. Nah, jadi kita akan dapatkan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Ingat penyebaran dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB itu sendiri adalah A tambah B dikuadratkan. Sehingga dengan pendekatan ini, ekspresi yang cukup panjang bisa kita singkat dengan ini aja. Berarti A tambah B dikuadratkan. A kita itu adalah 397 ditambah dengan B kita 104 dikuadratkan. Artinya, untuk mencari nilai ini semua, bisa kita cari dengan, kita jumlahkan saja 397 tambah 104. Berarti ini 105, berarti 501 kuadrat. Nah, sampai di sini 501 bisa kita hitung manual atau bisa juga kembali kita gunakan aljabar yang seperti ini ya. Aljabar ini cukup penting ya untuk kita pelajari bersama, bahwa 501 itu bisa kita dapatkan dari 500 ditambah 1 dikuadratkan. Nah, sesuai dengan penjabaran A tambah B kuadrat, maka sekarang kita pakai A-nya itu adalah 500 dan B-nya itu adalah 1. Kita ikuti bentuknya ini, berarti A kuadrat itu artinya 500 kuadrat ditambah B kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah 2AB. A kita itu adalah 500 dan B kita itu adalah 1. Sehingga kalau kita jabarkan 500 dikuadratkan, nah cara cepat mengkuadratkan bilangan 500 ini adalah pertama kita kuadratkan dulu 5-nya. Berarti 5 kalau kita kuadratkan itu adalah 25. Lalu nolnya ada 2. 0 ada 2, kalau kita kuadratkan itu jadinya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu aja cara menjabarkan bilangan ratusan yang dikuadratkan. Ditambah dengan 1 kuadratkan itu 1. Lalu 2 kali 500 dikali 1 itu artinya 1000. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Berarti
250.000 ditambah 1 ditambah 1000. Kalau kita jumlahkan, di sini 205, di sini ada 1000 ya. Kalau kita letakkan di sini angkanya, jadi 2500, ini 251.000, lalu ada angka 1, 001. 251.001. 251.001 ada di option yang C. Jadi untuk soal yang pertama, sebenarnya kalau kita sudah tahu konsepnya, kalau tanpa penjelasan, soal ini bisa dikerjakan dalam waktu lebih kurang 38 detik setelah dicoba tadi ya. Oke, kita next soal yang kedua. Kita lanjutkan soal yang kedua. Bilangan akar 7000 jika ditulis tidak dalam bentuk akar, maka angka pertamanya adalah. Jadi di sini ditanya angka pertama. Jadi kalau tidak dibuat dalam bentuk akar, artinya kita harus menjabarkan akar 7000 ini. Kita tidak perlu juga mencari berapa nilai dari akar 7000. Tidak juga kita bisa gunakan kalkulator, karena ketika ujian kita tidak diperbolehkan membawa kalkulator. Sehingga trik untuk menjawab ini, mencari angka pertama dari akar 7000 ini bisa kita gunakan pendekatan yang sederhana. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya angka 2 dan 3 secara urutan garis bilangan, ini 2 dan ini adalah 3. Kalau 2 dan 3 ini kalau kita jadikan dalam bentuk akar, bahwa akar 4 itu adalah 2 ya. Jadi akar 4 itu adalah 2 dan akar 3 itu akar 9 adalah nilainya 3 gitu ya. Jadi akar 4 itu nilainya 2 dan akar 9 itu nilainya adalah 3. Nah, sehingga kalau kita buat rentang dari akar 4 sampai akar 9, itu bisa aja nilainya ada akar 5, akar 6, akar 7, akar 8, dan seterusnya. Ya. Jadi akar 8,1, 8,2, dan seterusnya ya. Sehingga nilai-nilai dari akar 5, akar 6, kalau kita buatkan ke garis bilangan yang ini, berarti nilai dari akar 5 itu sendiri adalah 2, sekian-sekian. Belum mencapai 3, Nah, syarat untuk mencapai 3, itu haruslah lebih dari akar 9, seperti akar 10, akar 11, dan seterusnya. Berarti nilainya lebih dari 3, sekian-sekian. Kalau angka akar 5, akar 6, itu akar 7, juga pasti nilainya 2, sekian-sekian-sekian. Masih mendekati angka 3, tapi tidak mencapai angka 3. Artinya 2, sekian-sekian. Angka pertamanya adalah 2, angka pertamanya juga adalah 2. Nah, misalnya kalau kita punya akar 11 misalnya, jadi akar 11 kalau kita buat urutan di garis bilangan ini, dia nilainya lebih dari 9, tapi tidak sampai 4 kuadrat atau 16 ya. Akar 16 itu adalah 4 ya. Akar 16 itu adalah 4. Jadi akar 11 itu masih di bawah akar 16, sehingga nilainya itu masih 3, sekian-sekian-sekian. Nah, itulah ilustrasi sederhananya. Sekarang kita coba akar 7000. Nah, biar kita gambarkan secara jelas, kita hapus dulu. Nah, dengan menggunakan pertimbangan angka yang kecil tadi, bahwa kita tahu di sini misalnya adalah 80 dan di sini adalah 90 misalnya. Kalau kita buat 80 itu dalam bentuk akar, nah, jadi supaya menjadi 80, nilainya adalah 6400 ya, akar 6400. Jadi akar 6400 itu adalah 80. Triknya mudah, akar dari 64 itu adalah 8, dan akar 20 ini jadinya 1 buah 0. Lalu di sini adalah akar 8100 ya. Jadi akar dari 81 itu adalah 9, dan akar 02 itu kalau kita keluarkan dari akar itu jadinya 1 buah 0 di luar akar. Nah, di sini kita dapat melihat urutannya akar 6400 sampai akar 8100. Akar 7000 itu masih berada di rentang ini, akar 7000 ya. Akar 7000. Nah, berarti nilai dari akar 7000 itu masih 80, sekian-sekian-sekian. Belum mencapai 9.
Ya, jadi bisa jadi 80, sekian. Sehingga kalau ditanya angka pertamanya saja, berarti masihlah bernilai 8 ya. Sehingga untuk soal yang ini, dengan menggunakan ilustrasi ini, kita bisa menjawabnya langsung tanpa harus menghitung dengan cara waktu di SMP. Dengan pendekatan garis bilangan ini, kita bisa menjawabnya langsung, ada di option yang E. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Jika 2P sama dengan akar 1,35, maka nilai dari akar 13,5 adalah. Jadi diketahui 2P sama dengan akar 1,35. Nah, kalau kita ingin menghilangkan akar, berarti kedua ruas haruslah kita kuadratkan. Jadi kalau di ruas kiri kita kuadratkan, jadinya 2 dikuadratkan 4, lalu P kita kuadratkan jadinya P kuadrat. Lalu akar 1,35 kalau kita kuadratkan hilanglah akar, jadi kita dapatkan 1,35. Biar mudah, kita kan ingin mencari 13,5 ya. Nah, kalau kita buat A sama dengan B, boleh aja kita tulis B sama dengan A ya. Jadi kita balik aja posisinya. Kita buat posisi yang di ruas kiri itu ke kanan. Berarti 1,35 sama dengan 4P kuadrat. Nah, di sini kan kita mencari akar 13,5 ya. Supaya ini menjadi 13,5, berarti kedua-dua ruas haruslah kita kalikan dengan 10. Sehingga kita dapatkan 13,5 sama dengan 4 kali 10 kali P kuadrat. Nah, kalau kita ingin mengakarkan kembali, di sini kan nilainya akar ya. Berarti kedua-dua ruas juga harus kita akarkan. Berarti kita akarkan, ini juga kita akarkan, sehingga kita dapat akar 13,5 itu sama dengan, nah di sini ada akar 4, kalau kita keluarkan dari akar jadinya 2, lalu 10 tidak bisa kita keluarkan dari akar, dan terakhir kita punya P kuadrat ya. P kuadrat kita keluarkan dari akar jadinya P, maka tersisalah akar 10, sehingga nilai dari akar 13,5 adalah 2P akar 10. 2P akar 10 ada di option yang B. Kita lanjutkan soal yang keempat. Jika 17 pangkat 3,5 dikali 17 pangkat M sama dengan 17 pangkat 8, maka M sama dengan. Jadi di sini kita punya 17 pangkat 3,5 kali 17 pangkat M ya. Jadi kalau kita punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N ya. Jadi bilangan pokoknya harus sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Di sini 17 sama 17 bilangan pokoknya sama, berarti 17 kita jumlahkan saja pangkatnya. 17 pangkat 3,5 ditambah dengan M itu sama dengan 17 pangkat 8. Nah, jadi ada sebuah konsep eksponensial juga. Kalau kita punya A pangkat Fx itu sama dengan A pangkat Gx. Nah, tinggal kita coret saja bilangan pokoknya, tinggal kita ambil Fx sama dengan Gx ya. Nah, sama halnya juga dengan ini, karena bilangan pokoknya sama, tinggal kita coret. Kita dapatkan 3,5 tambah M sama dengan 8. Berarti M sama dengan 8 dikurang 3,5. Berarti M sama dengan 8 dikurangi 3,5 adalah 4,5. 4,5 ada di option yang D. Nah, di sini 4,50 itu artinya sama aja dengan 4,5 ya. Kita masuk soal yang terakhir atau soal kelima. Bangun segitiga yang terbentuk dari gambar di bawah ini adalah. Nah, untuk mencari segitiganya tinggal kita hitung saja. Berarti satu buah segitiga. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada sebanyak 9 segitiga yang kecil ya. Lalu segitiga selanjutnya yang bisa kita bentuk terbentuk dari gabungan 4 buah segitiga. Nah, perhatikan 1, 2, 3, 4 itu bisa membentuk satu buah segitiga lagi. Segitiga yang ini. Nah, lalu bisa juga dari ini segitiga yang ini. Ada 2. Ya, jadi ada sebanyak 3 segitiga yang terbentuk dari gabungan 4 buah segitiga yang kecil. Jadi gabungan 4 buah segitiga yang kecil membentuk segitiga juga, yaitu ada sebanyak 3. Lalu ingat juga segitiga yang paling besarnya,
ini kita hitung juga satu buah segitiga yang besar yang terdiri dari 9 buah segitiga yang kecil. Jadi kalau kita total seluruh segitiga yang ada di bawah ini di gambar ini adalah sebanyak 13. 13 ada di option yang